ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman malam hari ini kita start 30 menit lebih early begitu ya, supaya mungkin kita juga bisa lebih fokus kali ya gitu kan. Karena kita udah di hari Jumat gitu kan, mungkin orang-orang udah kondisinya itu udah mulai resting gitu ya, Yes, betul. dengan ke crazyan work week gitu kan, working days. Jadi kita 30 menit lebih awal, tapi tetap tidak mengubah apapun ya teman-teman ya. Jadi kita akan tetap sejam 9 dan seperti biasa Instagram live-nya juga di save ya. Jadi kalian bisa nonton dari awal gitu. Kalau misalnya kan lagi nggak bisa nonton sekarang nih gitu. Oke, Liv, jadi tadi gue udah kasih sedikit insight gitu ya, atau bisa nggak insight lah, market update aja gitu kan mengenai pasar modal kita sekarang. Hari ini kita naik 0,5, Yes. selama 5 hari juga gue cek kita masih naik 0,6 gitu kan, dan kemarin itu juga sempat all time high gitu kan, dan sempat ada koreksi-koreksi juga, which is fine karena itu sehat ya, maksudnya Yep. untuk melanjutkan penguatan kan perlu koreksi. Yep. Jadi kalau dari lu gimana nih tanggapannya, mungkin ada pendapat yang bisa di-share ke teman-teman mengenai market kita sekarang nih? Oke, market ini sebulan ini aku liatin cukup ini ya, ada inflow ya yang bisa aku bilang cukup serius lah Nah, gitu. Mungkin pertama bisa dilihat dari rupiah kita yang menguat gitu. Waktu kan sempat tembus 16 lewat, sekarang udah 15.5, 15.4 gitu kan. Jadi salah satu faktornya dari rupiah juga dari suku bunga sih. Gitu. Kayak yang tadi Jo bilang gitu kan, The Fed pun udah ada ancang-ancang nih gitu dari bulan lalu lah akan turunin suku bunga gitu. Tapi mereka kan masih terakhir ngomong kan kayak udah masih dilihat dulu nih datanya seperti apa gitu untuk besarannya. Gitu gue baca-baca juga sih ada yang bilang 50 basis point, ada yang bilang 25 gitu kan. Jadi kita nantikan saja nih nanti si The Fed ada komen apa lagi gitu. Jadi kurang lebih itu sih, mungkin dua hal itu sih yang mempengaruhi market kita ya. Hari ini inflow-nya juga lumayan nih Jo, ada 1 triliun. Udah lama kayaknya nggak ngelihat uang 1T masuk ke market kita gitu ya, karena selama ini kan cuma berapa ratus. Iya, iya, iya. Betul. Berapa ratus doang kan. Terus pas gue cek moversnya siapa aja, bisa dibilang cukup serius karena inflow-nya itu di 4 perbankan sama ada di Telkom gitu, which is ya big caps index mover kita sih gitu. Jadi mungkin itu ya dari gue untuk market yang sebulan ini udah naik nih dari awal Agustus sampai awal September ini gitu. Ya, ya. Oke, iya, jadi bisa dibilang ada appetite lah ya untuk market kita lagi dari foreign investor, karena waktu itu kan memang sempet ya di range 700-800 gitu Yes. ya. Sekarang udah 1T. Dari hari ini ya 1T ya. Ya, hari ini 1T. Ya, ya. Ya, kalau misalnya dari lu sendiri gimana nih ngelihat saham atau mungkin sektor juga yang menarik buat lu, ada preferences gitu dengan market yang sekarang gitu. Contohnya biasanya kan apa namanya, foreign investors gitu ya, atau asing kan masuknya ke dalam beberapa indeks tertentu aja gitu kan. Apakah itu bisa menjadi pilihan atau mungkin ada sektor-sektor lain yang lo kira itu tetap menarik? Boleh di-share. Oke. I'm so sorry ya, abis batuk jadi aku mute dulu. Untuk sektornya ya, untuk sektornya beberapa waktu lalu gue juga dengar ada live Telegram juga sih untuk discussion gitu kan. Jadi di market sebenarnya yang lagi on and off ini ya lately gitu kan. Mungkin sektor yang bisa di hold yang udah pasti aman kali ya, bisa dibilang kayak gitu, udah yang kita harus punya lah, let's say seperti itu. Itu pertama perbankan. Itu udah pasti sih, it's a must for me gitu kan. And then kira-kira sektor mana lagi menarik buat aku itu ini sih, aku lagi suka Pakuwon. Gitu ya. Oke. Pakuwon karena dari yang memang kinerjanya bagus gitu kan, dan juga dia bisa dibilang sektor properti kan rate sensitif ya. Gitu. Jadi memang dari sentimen penurunan suku bunga itu
bisa menguntungkan Pakuwon juga. Terus dari sisi karena Pakuwon itu kan portofolionya dia bukan cuma landed house ya. Dia juga ada high rise-nya gitu, ada apartemen dan juga ada mall-mall dan perkantoran gitu sih. Jadi mungkin salah satunya adalah properti yang aku suka kayak gitu sih. Dan juga kalau untuk konsumsi mungkin untuk consumer bahan baku yang kayak ayam-ayaman gitu untuk makanan sehari-hari lah, itu juga cukup menarik gitu. Kalau retail aku masih, karena kan melihat daya beli masyarakat juga ya, jadi aku masih kayak on and off sih untuk retail gitu. Oke. Kalau nggak salah kemarin sempat ada data ekonomi dari Indo ya yang melihat adanya penurunan untuk daya beli masyarakat. Betul. Kan. Jadi mungkin teman-teman yang nonton malam hari ini juga bisa do your own research juga ya teman-teman ya. Jadi coba kalian perhatikan tuh kira-kira bagaimana untuk daya beli ya, daya beli di Indonesia itu sekarang kayak gimana. Oke, jadi kalau Pewan menarik ya, kalau gue juga setuju sektor properti itu menarik. Jadi kalau mungkin teman-teman kemarin lihat kali ya, kita sempat ada ngobrol sama emiten Asri juga gitu kan. Pas banget membahas tentang sektor properti gitu ya. Jadi sektor properti kan ini memang emitennya juga banyak ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih aja lah mana yang cocok gitu ya Liv ya. Karena maksudnya dengan tidak adanya sentimen pemangkasan suku bunga aja ada beberapa emiten yang di sektor properti itu yang kinerjanya bagus gitu ya. Iya, betul. Apalagi ada sentimen pemangkasan suku bunga ini kan seharusnya gitu kan lebih baik lagi. Jadi ada menarik sih. Kalau ya. Betul. Kalau untuk Pewon secara teknikal sekarang masih oke nggak menurut lo harganya? Kalau Pewon sebentar ya, aku buka dulu. Pewon mungkin aku bakal coba ngambil di aku lihat agak jauhan deh ya. Sekitar 480 kali ya. Tapi kalau udah misalnya dia break di bawah 470 itu coba lepas dulu. Tapi kalau lihat juga pakai indikator MA cross, dia cukup kejaga sama MA cross 9-nya dia sih. Gitu. Jadi mungkin bisa dibuat trading, misalnya aku dia agak mantul ke bawah MA 9-nya ya. Tapi sambil dilihat juga, sambil dijaga juga gitu. Oke, jadi supportnya di 480 gitu ya. Kalau di harga sekarang di 500 menurut lo masih oke nggak kalau misalnya ada teman-teman yang mau masuk? Kalau coba aku zoom out dulu ya. Kalau sekarang sih kayaknya udah mau dekat-dekat resist di 520 kali ya. Mungkin kalau bisa 480 kan ya tektokan dikit-dikit aja lah gitu. Nanti kalau ada bawahan dikit, dia agak koreksi dikit, I think it's a good time sih. Boleh masuk juga. Oke. Iya, kalau kita lihat 1 bulan ke belakang, Pewon ini udah naik 14,77% ya. Jadi menarik juga nih ya, mungkin buat teman-teman bisa masuk ke watchlist ya. Ini disclaimer ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa kalian perhatikan dulu aja. Guys. Bisa kalian perhatikan dulu aja ya teman-teman ya. Atau kalau misalnya udah ada yang punya convictionnya sendiri untuk beli ya silahkan ya. Keputusan kan di kalian semua. Oke. Kalau kan lo udah mention nih sektor-sektor yang menarik buat lo gitu ya. Kalau misalnya dari lo ada nggak kira-kira sektor yang bukan appetite lo lah, atau bisa juga dibilang sektor yang menurut lo itu kayaknya kurang menarik sampai akhir tahun gitu, bahkan mungkin sampai awal tahun depan, kira-kira ada nggak? Yang kurang menarik apa ya? Coba aku mikir dulu deh, sektor yang kurang menarik. Contohnya dari gue nih, gue bantuin. Jadi kalau bank digital gimana tanggapan lo sekarang? Bank digital, ya, walaupun walaupun di awal-awal agak dia ada sentimen sama si rate itu kan, tapi kayaknya aku pernah mention beberapa kali bahwa ya itu akan balik lagi ke ekosistemnya gitu, ke penggunanya gitu ya. Jadi
kalau mau ambil bank digital pun kayak sekarang kan kita udah mulai adjust sama bank digital, jadi kita udah bisa tahu nih kira-kira bank digital mana aja sih yang ekosistemnya banyak yang sering dipakai sama kita lah gitu. Jadi mungkin nggak semua bank digital ya, jangan dipukul rata bank digital dibeli gitu, tapi balik lagi ke ekosistem kepenggunaannya gitu. Kira-kira teman-teman yang nonton di sini lebih sering pakai bank digital apa aja sih kayak gitu. Oke. Ya. Kalau dari sektor lain ada nggak atau kira-kira itu aja? Apa ya? Kalau farmasi kayak gue juga belum deh. Masih agak kurang. Walaupun kita lagi batuk-batuk gini tetap enggak. Iya nih. Masih belum. Sorry. Karena kan itu sih kalau rupiahnya kali ya. Jadi kan agak pengaruh sama HPP-nya mereka gitu. I see. Ya. Oke, teman-teman di sini banyak ada beberapa yang udah nanya-nanya ya. Jadi nanti ini pertanyaannya akan ditampung ya, jangan khawatir. Nanti kita coba jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Contohnya ini ada dari MBAC7 nanya, CIV kalau sektor batubara apa masih ada yang bisa masuk? Nah, nanti ini kita tanyain ya di akhir-akhir ya. Oke. Sekali lagi ya teman-teman, jadi ini seperti biasa buat mungkin kalian yang baru join juga. Instagram live ini selalu direkam ya, jadi jangan khawatir, kalian bisa nonton lagi dari awal ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham yang menarik atau yang kalian sedang pegang, ingin mendapatkan insight-nya dari Ci Olive secara teknikal, contohnya boleh banget ya, nanti dibantuin ya Liv ya, aman ya? Boleh. Oke, ya. Jadi kita lanjut dikit lagi nih. Jadi topik yang dipilih kan untuk malam hari ini itu mengenai mengoptimalkan portfolio, begitu kan. Jadi mungkin bisa diceritain nggak ke teman-teman yang nonton malam hari ini, kira-kira ada nggak strategi investasi versi lo yang bisa membantu mengoptimalkan portfolio gitu. Jadi mungkin di sini ada teman-teman kan yang mungkin baru juga gitu ya Liv ya, baru mulai investasi, baru mulai trading, tapi belum terlalu mengerti begitu ya cara mengelola portfolio gitu atau mungkin strategi investasi begitu kan. Nah ini bisa di share nih mungkin sama teman-teman semua yang nonton malam hari ini. Oke. Aku itu berdasarkan pengalaman aku ya. Iya. Jadi kalau aku ada cuan di saham itu aku sisihin. Jadi cuan itu langsung aku ambil, aku taruh reksadana. Itu sih. Karena sebenarnya dulu kan pernah, kalau dulu kan mindsetnya adalah cuannya ini diputerin lagi ke saham gitu kan. Jadi aku kan reinvest lagi gitu kan. Yeah. Nah, tapi itu kan kalau skenarionya mulus gitu kan. Istilahnya kalau saham yang kamu beli naik gitu. Kalau tiba-tiba saham yang kamu beli malah koreksi, itu kan akan kegerus juga gitu modal dan keuntungan kamu gitu. Jadi karena kesalahan itu aku belajar, ya udah berarti next time kalau aku ada cuan di satu saham, ada keuntungan di satu saham, keuntungan tersebut aku tarik, aku sisihin di reksadana gitu. Nah reksadananya ini juga aku pilih reksadana yang konservatif gitu, yang kayak RDPU, kalau enggak RDPT lah, antara dua itu. Jadi aku tidak masukin ke RD saham lagi gitu. Nah terus sama penyesuaian ini sih, kayak kemarin kita kan benar-benar rasanya market tuh lagi jelek-jeleknya gitu ya, lagi sepi-sepinya gitu, apalagi setelah bulan April kayaknya deh, pokoknya daerah Q2 gitu kan. Daerah Q2 itu market kita setelah ada dividen, terus ada laporan keuangan gitu kan, langsung ada koreksi. Nah dari situ aku belajar bahwa kalau kita udah tahu seasonality market seperti itu gitu, akan menuju ada koreksi nih, ada koreksi besar. Jadi saham-saham yang udah hijau boleh di TP-TP-in dulu gitu. Jadi jangan takut untuk TP-in saham sih gitu, daripada sayang banget kalau udah hijau nih tiba-tiba lupa gitu, atau enggak kayak aku juga kan masih kadang berharap ya nih nggak apa-apa lah nanti juga naik lagi gitu kan. Nah tapi pakai celek di situ gitu, daripada seperti itu. Jadi kemarin aku mulai sih pelan-pelan belajar, ya udah yang nggak apa-apa deh, cuannya dikit gitu, yang penting kita selamatin dulu nih uang kita. Jadi nanti di saat-saat seperti ini gitu ya, atau lagi koreksi-koreksi itu, kita bisa masuk lagi kayak gitu, kita bisa re-entry kayak gitu sih.
mungkin dari dua itu kali ya yang aku pelajarin untuk memaksimalkan gitu. Jadi kalau kan ada euforia market nih, kita kan pasti tahu lah saat market tuh lagi happy-nya, saat investor tuh lagi happy-happy-nya gitu kan. Nah justru itu kita harus kayak ada warning gitu. Oh biasanya kalau udah agak happy-happy gini nih akan ada koreksi lah gitu. Jadi kita bisa kumpulin cash kita dulu gitu. Jadi pas koreksi kita udah siap dengan cash kita gitu. Tapi kalau teman-teman masih ada, ya udah aku mau 10% masih ada di market gitu, ya udah that's fine gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa megang cash di situasi-situasi yang teman-teman tahu akan terjadi koreksi kayak gitu. Ya, ya. Oke, ini pas banget nih ada yang bilang ya dari HB-nya nih, susah nih bilangnya. Bilang bener banget hijau tapi nggak TP merah lagi. Gitu. Iya, aku juga suka gitu kok. Iya, grit itu namanya. Iya betul. Tidak boleh apa tamak ya? Iya, tidak boleh serakah. Betul. Aduh, tamak bahasanya sangat ini ya. Baku ya. Baku sekali tamak. Udah lama tidak banget boleh denger bahasa itu. Aku juga masih belajar tuh kayak kemarin, oh iya, ternyata langkah gue bener tuh, maksudnya dalam artian walaupun cuan kayaknya ya paling cuma 5-10% gitu ya setelah beberapa kali turun, yang penting amanin dulu deh gitu, daripada udah plus double digit tiba-tiba gara-gara yaudah nanti juga naik, nah kita malah merah kan, sayang kayak gitu. Ya, jadi bisa jadi reminder lah ya buat teman-teman semua gitu kan, kalau misalnya kalian sudah ada profit ya, bisa take profit. Jadi sesuaikan juga sih sebenarnya dengan trading plan kalian ya teman-teman ya. Karena sebenarnya juga tadi ada yang bilang apa tadi, nggak dijual hijau ya, belum dijual. Oh ini nih, bener banget, hijau nggak take profit tapi merah lagi gitu ya. Tapi ada juga orang yang take profit terus dia lanjut lagi hijau, ada begitu ya. Jadi kita udah jual tapi lanjut hijau menyesal. Jadi sebenarnya balik ke teman-teman sendiri gitu ya, ke trading plan kalian. Kalau memang kalian mau contohnya swing trading, ya udah tentuin aja. Kalau misalnya dapat berapa persen udah cukup, ya udah. Kalau mau naik terus sahamnya kan harus tutup mata. So, relakan lah. Iya, karena kan tujuan ngumpulin cuan ya, bukan ngumpulin floating profit gitu. Betul. Iya. Jadi yang merelakan itu yang susah sebenarnya, gitu kan. Ya, itu manusia lah ya, manusia. Jadi emang salah satu topik dari kalau misalnya kita ngobrol gitu ya mengenai investasi itu selalu ada tentang psikologi juga, begitu kan. Pasti. Jadi memang agak susah ngontrol emosi ya teman-teman ya, apalagi kalau ngelihat kalau kita rugi, begitu kan. Atau misalnya kalau kita untung juga sebenarnya berharap lebih gitu ya, berharapnya maunya lebih untung lagi, tapi ternyata malah jadi zong gitu kan. Ya, jadi dari mengoptimalkan portfolio ini tadi udah dimention ya, satu sama Olive begitu ya teman-teman ya, bagaimana kita bisa memposisikan dana-dana kita gitu ya ke berbagai instrumen yang mungkin harus cocok juga ya teman-teman ya dengan kebutuhan kalian dan profil kalian, dan juga salah satunya untuk bisa mengelola, nggak hanya mengelola keuangan tapi mengelola emosi kalian juga ya. Betul. Kalau misalnya untuk investasi, oke. Ya, jadi mungkin sambil kita lompat-lompat juga ya, Liv, ngambilin pertanyaan teman-teman nih yang nonton malam hari ini. Ada yang nanya, nah ini deh, saham brand dan HMSP gimana? Ya, bentar ya. Kita lihat dulu ya. Brand sama HMSP. Oke. Untuk brand ya. Kadang aku bingung nih kalau tanya gimana apanya ya. Kalau saham brand itu sebenarnya kan bisa kita bilang sebagai salah satu index mover juga gitu ya, brand. Kalau untuk sekarang ini gimana, maksudnya suruh entry kali ya? Maksudnya ya kayaknya mungkin masih menarik ya. Kalau di posisi lu apa brand sama MSP ini menarik untuk dibeli contohnya hari Senin gitu. Oke. Untuk brand ya, kalau aku brand mungkin tunggu koreksi dulu ya.
Tapi yang aku lihat karena trennya brand itu dia itu jadi backupnya untuk indeks mover kita untuk saham-saham perbankan gitu. Jadi kalau saham perbankan kita lagi agak-agak lesu gitu ya, lagi agak-agak minus, yang angkat itu adalah grupnya si Pak PP nih, terutama brand gitu. Jadi sebenarnya untuk trading cepat aja sih kalau aku lihat brand ini ya gitu. Ya. Untuk trading cepat, jadi kalau udah koreksi mungkin boleh dilirik sih gitu. Kalau MSP gimana nih biasanya? Seru nih nanya tentang industri rokok juga ya, sama lo pengen tanya mengenai industri Iya, rokok udah, yang suka disebut udah, sunset industry gitu kan. aku udah lama lo nggak ngecek apa HMSP. si rokokan ini. Sebentar, HMSP. Udah ya. Oke, kalau dari teknikalnya ya. Ya. Oke. Kalau dari teknikalnya itu sebentar aku ini dulu. Oke, dia lagi menguji ada downtrend line-nya dia ya. Gitu. Lagi nguji ke atas sih. Mungkin bisa di 770-an lah. Gitu. Nah, cuman perlu diperhatiin karena ini kan sebenarnya dia udah 745 ke 770 kan tinggal dikit lagi ya. Gitu. Jadi mungkin kita cek di situ dulu walaupun ada gap ya. Kadang-kadang kan kalau ada gap ini kan bisa jadi satu opportunity untuk kita. Tapi kita cek dulu nih, dia bisa nge-break downtrend line-nya atau enggak. Kalau dia nggak bisa nge-break downtrend line-nya, dia akan balik lagi ke bawah sih. Gitu. Menurut aku. Kalau balik lagi ke bawah dan dia nembus, dia nge-break di 700, yaitu lihat dulu. Nanti dulu. Nanti kalau dia nembus 670, semoga dia tidak nembus di 640. Semoga terjaga di 670. Itu baru boleh consider lagi. Kayaknya masih nguji downtrend lainnya sih gue lihat sih Jo. Oke. Untuk nutup gapnya harus bisa nembusin downtrend lainnya dulu. Gitu. Menurut gue secara teknikal ya. Oke, sip. Thank you ya, Liv udah dijawab. Buat Lutfil Muisil dijawab nih, brand dan HMSP-nya. Iya, Oke, kayaknya beberapa kita... MSP ya Jo ya. Iya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Oke, ini ada dari Agustinus Chris nanya, BBRI nih gimana tanggapannya? Possible nggak tembus 5.300? Kalau next week, kalau kita lihat dari technical side-nya aja deh, kira-kira posisinya itu lagi di mana ya sekarang ya? Atau mungkin udah baru mau break resistance, atau malah menuju ke support? Dia lagi nyoba nge-break sih. Karena dari kita lihat harganya di situ-situ aja ya, 5175, 5225, 5250 bolak-balik di situ aja ya. Jadi kayak menurut aku untuk BR ini lagi crucial ya, crucial moment dia bisa break resistnya atau enggak nih, bisa break di range sini atau enggak gitu ya. Kalau break di range ini sih ya udah kita kalau BRI ya bisa bilang tenang aja sih gitu ya, dia akan gerak anyway gitu. Karena kalau aku lihat hari ini kan ada BNI 3%-an, terus yang lain juga lumayan gitu ya. Jadi aku tinggal menunggu info dari BRI sih gitu. Semoga break. Kalau dia nggak break gitu ya, nggak bisa nembusi range-nya yang ini, ya paling mungkin dia balik ke sekitar 49 sampai 5.000 lah gitu. Mungkin di situ. Oke. Ya, thank you ya Liv untuk analisanya ya teman-teman ya yang udah nanya nih BRI ya. Tadi udah dikasih insight dari technical analisisnya ya dari Olive. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang baru join, biasanya orang nanya saham yang sama gitu ya. Padahal pertanyaannya udah dijawab, sahamnya udah dijawab sama narasumber ya. Jadi buat teman-teman, aku mengingetin Instagram Live ini direkam ya. Jadi jangan khawatir. Kalian bisa nonton lagi dari awal gitu ya. Mungkin saya ada yang baru nonton mau nanya tentang BRI, tapi tadi udah dijawab. Ya kan gampang aja tinggal ke Instagramnya Sukor, nanti kan nonton aja ya. Semua penjelasannya banyak yang menarik ya. Dari saham-saham secara teknikal dilihat ya harganya, dan juga tadi kita ada bahas sedikit mengenai
strategi investasi ya untuk mengoptimalkan portfolio dan sedikit market update juga. Oke, lanjutnya ada pertanyaan dari Budi Pemins ya, ini gua pin nih komennya ya. Nah ini penting nih untuk dijawab. Jadi pertanyaan itu kalau koreksinya dalam, lebih baik kita tahan atau kita lepas? Atau kita nggak beli lagi biar dapat harga yang lebih rendah dan dari harga awal? Nah ini menarik nih. Tanggapannya gimana nih? Koreksi marketnya dimaksud, atau koreksi sahamnya kali ya, koreksinya dalam Koreksi saham ya. koreksi saham ya. Menurut aku ini bisa kita lihat dari sisi tergantung sahamnya apa gitu. Jadi misalnya kalau kayak saham-saham yang memang layak worth to invest gitu, kayaknya kalau koreksi dalam itu malah kayak kesempatan gak sih kita lihatnya gitu kan. Tapi mungkin untuk saham-saham yang lebih ke second liner untuk trading gitu, itu Pak kita udah kasih batasan sih. Kalau bisa dibilang seperti itu, udah kasih batasan jadi biar tidak muncul omongan udah terlalu dalam nih kayak gitu. Jadi emang tergantung pilihan sahamnya sih. Gitu. Kayak kemarin beberapa case ada BRI kan sempat koreksi dia ke berapa tuh? Sempat paling bawah kan 41 gitu kan. Terus ke 44. Nah, itu ada yang mengharapkan ke ke 3.000-an gitu kan. Kalau aku lihat seperti itu kalau saham-saham BRI ya beli aja lah gitu, saham-saham banking. Bisa aku bilang kayak gitu, tergantung sahamnya sih. Gitu. Atau kita beli lagi oke. Ya benar, tergantung sahamnya si Budi gitu. Kalau menurut aku ya. Nah, sama jangan habisin uang kamu tuh di satu saham. Gitu. Karena ada beberapa yang tanya aku, "Ci, aku beli saham let's say HMSP gitu kan. Udah nyangkut nih gitu. Terus dengan kondisi turun apakah aku masih harus beli lagi?" Gitu kan, demi biar average-nya tuh makin rendah gitu. Aku bilang, ya kamu kalau ngapain kamu kayak buang-buang uang di satu saham yang cuman demi nurunin average kamu gitu kan. Mendingan kamu cari saham lain yang bisa kasih keuntungan gitu, yang lebih ada lah, dibanding kamu habisin uang kamu di satu saham. Kan sayang gitu jatuhnya. Nantinya kamu nggak bisa beli saham yang lain lagi kayak gitu. Ya. Nah penting ya, jadi teman-teman salah satu melihatnya adalah dari pemilihan sahamnya juga ya, begitu ya. Jadi mungkin memang ada beberapa tiering dari emiten-emiten yang ada itu yang kita treatnya itu mungkin berbeda ya teman-teman ya. Jadi gue suka banget ya penjelasan dari Olive ini, bantu langsung buat kita untuk bisa mengambil keputusan ya, untuk kalau misalnya menjawab pertanyaan ini begitu ya, tergantung dari sahamnya juga. Dan mungkin aku mau tambahin dikit juga, balik lagi sebenarnya ke teman-teman semua gitu ya, tujuan kalian beli sahamnya apa gitu kan. Kalau misalnya memang kalian trading, kalau misalnya koreksinya udah dalam melewati melewati garis loss kalian, ya memang harus di cut loss gitu ya teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak bisa dibilang koreksi dalam gitu. Kalau misalnya koreksi dalam tujuannya memang buat invest, ya kalau misalnya kalian percaya dengan fundamental, udah punya conviction yang bagus mengenai perusahaan ini sebenarnya bagus, tapi karena memang sentimennya lagi nggak bagus secara global gitu ya sebagainya, ya biasanya sih orang tambah ya tadi ya yang kayak Olive bilang, malah kita bisa nyicil lagi gitu kan. Masa kita nggak mau ya teman-teman ya, maksudnya dikasih harga murah untuk saham yang bagus gitu. Kalau misalnya ada momen itu sih gue beli lagi gitu. Nah tapi itu balik lagi ke bagaimana kita memanage keuangan kita juga. Kadang-kadang kan kesalahannya ya orang-orang kan beli saham itu langsung full gitu ya, tapi ternyata harga sahamnya turun. Pas harga sahamnya turun ini kan, ya di sini padahal sebenarnya kita bisa nambah dikit lagi gitu kan. Nah jadi untuk pertanyaan ini mungkin kalau dari aku tambahin dikitnya lagi adalah balik lagi ke kalian trading, investing for long term begitu kan. Kalau memang investing for long term dan sahamnya memang bagus, ya kalau lagi koleksi dalam sih beli lagi kalau ada duitnya ya untuk investasi begitu. Betul. Iya.
Kayak kan BRI banking kan sempat 2 digit tuh koreksinya. Iya, iya. Ya kesempatan lah, why not kita nambah gitu ya, unless ya misalnya kayak saham micin tiba-tiba koreksinya ARB langsung 25% gitu kan, ya udah itu kayak apa yang diharapkan lah gitu, itu cuma saham-saham tradingan lah buat cari cuan lucu-lucuan gitu. Ya, 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 setuju. Jadi thank you ya buat Olive udah jawab, dan juga buat Budi ya, pertanyaannya yang bagus juga ya. Jadi ini mungkin bisa bantu teman-teman yang lain juga ya. Oke. Ada yang nanya, Adro gimana kalau lihat Adro sekarang? Ada Nah, ini kan dia lagi koreksi nih. Tapi jangan langsung sikat dulu. Ada ro. Oke. Sebenarnya kalau menurut aku ya, ada ro ini di coba kita ke, siapa tahu kalau dia ke 3.300-an deh. 3.300 gitu. Tapi untuk trading aja ya. Tapi kalau dia udah ngebreak 3.200, 3.220, nah itu lepas, buang dulu aja. Gitu. Karena kan posisinya juga udah lumayan nih ya dalam kurun waktu berapa nih? Sebulan juga udah lumayan naiknya. Dari 3.000 ke 3.600 kemarin tertinggi, udah hampir 20%. Gitu. Jadi untuk trading singkat-singkat dulu aja gitu. Oke. Siap. Thank you Olive ya. Tadi yang nanya Adaro udah dijawab. Kita lanjut lagi nih. Nah ini dia pertanyaannya. Ci, sebaiknya maksimal pegang berapa emiten ya? Apa tiap emiten yang dipegang harus beda-beda sektornya? Oke. Menarik sih. Untuk maksimalnya pegang berapa emiten. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih. Sama aku lebih nyari ke konsentrasinya gitu. Misalnya kayak aku beratin di banking gitu, mungkin bisa ya 50% lebih dari portofolio aku, selebihnya itu aku atur dari, misalnya aku mau masuk saham consumer gitu, nah itu mungkin kayak cuma 10%, ya gitu sih. Jadi mungkin biar nggak kebanyakan, selain apa ngebatasin emiten, juga bisa bedain portofolio, bedain akunnya gitu ya, jadi akun trading, akun investing gitu, biar nggak pusing gitu sih. Kalau maksimal pegang tergantung ini juga sih, tergantung musimnya ya, bisa aku bilang gitu ya. Musimnya lagi kayak yang koreksi kemarin gitu, yang lagi agak-agak market bearish, mungkin dikurangin ya 1, 2, 3 konsentrat yang di defensif aja gitu, terutama perbankan sih yang kayak aku bilang, yang harus punya tuh perbankan gitu. Nanti kalau sekiranya marketnya udah mendingan, udah ada info lagi, udah kelihatan mulai gerak gitu, nah itu bisa cari-cari saham lain gitu. Mungkin bisa ditambah, tapi jangan lebih dari 10 lah. Sebenarnya kayak 10 juga udah banyak. Dan nanti pada pusing yang ada. Gitu. Ya. Setuju, kalau 10 emang banyak banget sih ya. Pusing saham 10 biji. Iya. Kayaknya porto gue cuma 8 lah. Nah, 8 juga banyak ya. Iya, juga banyak. Cuman 8. Cuman gitu. Pokoknya ya jangan pusing lah ngeliatin saham-saham itu. Ya jadi pas banget nih ya. Jadi buat teman-teman kalau kalian mau buka akun kedua bisa ya, di-support juga. Jadi ya bagus ya tadi yang dibuat sama Olive juga. Jadi mungkin ada akun untuk trading, ada juga akun untuk investing. Ya jadi disesuaikan supaya nanti kalian jangan ribet gitu ya ngelihat dengan portfolio kalian gitu kan. Apalagi kalau misalnya nanti ada merah gitu kan. Ya bingung gitu kan. Kalau misalnya memang akun khusus investing, kalau memang merah
ya itu kan memang part of the game aja ya kalau dalam investasi gitu kan, karena memang ini untuk long term. Yes. Saham namanya pasti naik turun begitu kan. Nah ini mungkin bisa jadi opsi juga lah buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini, bisa mempertimbangkan ya kalau kalian mau buka second account ya, buka akun lagi di Sukor, bisa kalian bisa DM aja ya, atau mungkin kalian bisa nanti ya DM aja, cara tanya gitu ya kalau misalnya mau bikin akun kedua gimana caranya. Oke, kita ambil lagi ya, mungkin dua pertanyaan lagi. Oke, ada yang nanya. Oh, nah, ini dia. Ada yang nanya BTPS sama Antam. Oh, BTPS sama Antam. Nah, BTPS sama Antam ya. Oke. BTPS dulu kali ya. Boleh, boleh. Oke. BTPS sudah lumayan ya pergerakannya ya, karena kemarin kan cukup signifikan tuh turunnya ya BTPS, seperti yang kita tahu dari harga 2000-an, 3000-an, sempat di bawah, sempat ya 1000 lah, di angka 1000, sekarang udah mulai ada inflow-nya. Oke, udah nge-breakdown trend line-nya. Nah, sekarang dia lagi menguji resistnya sih. Dia sama menguji resist sama aku di MA 200 ya, di 1300 dia. Tuh, lagi ke arah sana sih. Gitu. Sekarang di 12, ada pasti 12 hari ini. 1270. Nanti dulu kayak kali ya kalau di angka segini, karena kan dia mau ke 13 dulu nih. Iya. Jadi jangan dulu deh. Gitu, takutnya dia nggak bisa nembusin 13, dia balik lagi ke bawah gitu. Oke. Yes, kalau balik lagi ke bawah mungkin di 11, siapa tahu ya, 11. Aku pengennya 1150 sih. 1150 oke, tapi kalau dia nembus 1000 buang dulu. Nembus 1100, sorry. Itu 1150 sih menarik juga. Hihi. Oke. Lalu ya. Antam. Oke. Antam itu lagi coba nunggu aja deh. Dapat nggak ya 1280 gitu. Sekitaran turun dikit lagi 13 deh, 1280 sampai 13. Tapi kalau udah ke bawah, udah di bawah 1250 ya buang dulu aja ya. Gitu. Udah dekat-dekat area demand sih ini. Ya. Untuk Antam ya, berarti ya. Tadi Antam, Oke, sip. Udah dijawab ya tadi pertanyaannya untuk BTPS dan Antam ya. Oke, kita ambil coba satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Nih ada yang nanya dari YNP. Gue pin komennya ya. Nah, Toba. Oh, Toba, aku udah lama gak ngeliat saham Toba. Coba ya. Walah. Kenapa ini? Ini rejection candle. Mau diapain? Itu lagi tekanan jual lagi kuat. Masih mau masuk Toba ya? Waduh. Kalau masuk Toba, tapi harus ini sih. Biasa kok kayak gini koreksinya lumayan dibantingnya. Berarti harus stop loss ketat kali ya. Kalau aku kayak gini sahamnya berani nawar sih 400. Berani nawar sih karena dia kan ngelihat volatilitasnya juga tinggi gitu ya. Jadi tawar aja lah dikit, kisaran 400 gitu. That's it. Tapi sahamnya udah rejection candle ya coba lihat yang lain lah gitu selain saham Toba. Oke, jadi buat teman-teman masih bisa lihat
saham-saham lain ya teman-teman ya, opportunity, maksudnya masih banyak saham-saham atau bisa dibilang juga dari sektor aja gitu ya teman-teman ya, sektor-sektor yang menarik. Mm-mm. Apalagi di bulan September ini begitu ya, dengan tadi yang kita dibahas di awal mengenai adanya potensi besar untuk pemangkasan suku bunga dari The Fed. Mm-mm. Tentunya kan um, market akan mengantisipasi hal ini ya teman-teman ya. Jadi memang biasanya ada beberapa sektor yang um, cukup reaktif ya teman-teman ya untuk sentimen ini gitu. Jadi bisa diperhatikan ya, seperti tadi di awal kita membahas mengenai sektor properti ya teman-teman ya, bisa diperhatikan juga. Oke, Liv, kita tinggal 1 menit lagi. Jadi mungkin kira-kira sebagai kata penutup ada nggak yang lo bisa mention nih? Jadi buat teman-teman sedikit insight atau tips begitu untuk teman-teman juga, mungkin ada yang baru join juga nih, kita tiba-tiba lompat hampir 90, hampir 100 mengenai mengoptimalkan portfolio kita nih di malam hari ini, gimana caranya? Mengoptimalkan portofolio kayak yang tadi kita udah mention ya, Jun. Kita harus bisa lihat seasonnya lah, gitu. Season di market apakah lagi bullish atau bearish gitu. Kayak tadi kita juga discuss, kalau lagi bullish ya bolehlah kita lebih banyakin saham daripada cashnya gitu. Tapi kalau udah menuju fase-fase bearish itu kan sebenarnya kita udah kelihatan ada tanda-tandanya lah ya gitu, atau enggak udah kelihatan, udah tahu nih ada bulan-bulan yang seasonnya emang ini udah akan menuju season bearish. Nah itu bisa di maksimalkan cash ya gitu. Tadi yang aku mention, yang aku bilang itu belajar dari pengalaman aku juga. Jangan takut untuk jual saham kalian walaupun ya udah cuan tipis nih gitu, tapi it's better daripada kalian udah dari floating profit tiba-tiba floating loss karena nahan saham gitu kan. Jadi untuk memaksimalkan itu, dan juga dari yang aku jalani juga, kalau aku itu cuan dari sahamnya itu aku sisihkan gitu, aku tarik dari RDN, aku pindahin ke reksadana gitu. Itu sih, jadi biar melindungi lah gitu, jadi biar memperbesar aset kita juga sih gitu. Takutnya teman-teman udah cuan terus cuannya dimasukin RDN lagi nih, digulung dengan harapan memperbesar aset gitu kan, tapi kan kita nggak pernah tahu market akan seperti apa, ternyata malah koreksi gitu, yang ada aset kita malah mengecil kayak gitu. Oke, siap. Thank you banget ya Liv ya untuk insight-nya yang udah di-share, tipsnya juga. Tips and trick ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini, bagaimana cara kita mengoptimalkan portfolio kita ya, strategi investasi, dan juga tadi udah dikasih ya beberapa market update dan insight. Thank you Liv. Oke, mungkin itu aja kalau dari gua. Cepat sembuh Olive batuk-batuknya. Buat teman-teman juga semua yang nonton di sini, mungkin ada yang lagi gak enak badan ya, gunakan weekend ini mungkin untuk istirahat lah ya Olive ya. Oke, mungkin itu aja deh, gue mau pamit ya. Thank you banget Olive, teman-teman semuanya. Happy weekend, selamat malam. Happy weekend, makasih udah nonton.